Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Atfal, jamaah sholat zuhur Masjid Asy-Syafi'iyah yang saya hormati, dan adik-adik santri Pondok Pesantren Nahdlatul Atfal yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, setelah sholat zuhur, saya diminta untuk mengisi kajian hadis, untuk mengisi salah satu dari waktu-waktu ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, saat ini kita berada di bulan Ramadan, kita tengah menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa ini adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa. Seruan puasa ini yang khusus diperuntukkan untuk manusia yang beriman, yang di dalam hatinya tertanam keimanan. Sebagaimana dalam Al-Quran yang telah biasa kita dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal ayat ini jelas ya ayyuhalladzina amanu, diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Selain orang yang beriman, tidak ada seruan ajakan untuk berpuasa. Begitu juga dalam hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis itu juga ajakan untuk berpuasa, perintah untuk berpuasa dikhususkan bagi manusia yang beriman, imanan wa ihtisaban. Sungguh beruntung kita bagian dari makhluk Allah yang beriman. Tanpa panggilan iman ini kita tidak mungkin berpuasa. Ibadah puasa tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang berbadan gemuk, kekar, berbadan sehat. Lalu yang berbadan kecil, kurus, tidak perlu berpuasa. Tidak seperti itu. Malah banyak yang badannya sehat, besar, tapi tidak tertentu untuk melaksanakan ibadah puasa.
sekali lagi panggilan puasa itu adalah dikhususkan bagi orang-orang yang kita bersyukur karena iman ini adalah naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, naik turun, pasang surut. Jadi perlu kita jaga agar iman itu terus maksimal di dalam jiwa dan hati kita. Selanjutnya jamaah sholat duduk dan adik-adik santri yang saya banggakan. Selanjutnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, bagaimana tercantum dalam kitab yang patut kita pelajari bersama. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang sudi hadir, berkenan hadir meskipun ngantuk, meskipun haus dan lapar di bulan puasa, barang siapa yang berkenan hadir di majelis ilmu, baik itu sekolah, ini yang anak-anak yang masih sekolah, ataupun pengajian-pengajian seperti ini, kultum, pengajian kitab yang dilaksanakan oleh pengasuh pesantren, itu juga bagian dari majelis ilmu. Barang siapa yang berkenan hati di majelis ilmu di dalam bulan suci Ramadan, kata Allah Ta'ala, lahu bi kulli qadamin ibadatan sanati, maka oleh Allah akan dicatat pahalanya di setiap langkahnya seperti ibadah 1 tahun. 1 langkah. Bagaimana langkah kalian dari pondok pesantren ke masjid? Langkah kalian, langkah kita semua dari rumah ke masjid, langkah kita semua, langkah kalian dari pondok pesantren ke madrasah, ke sekolah. Berapa langkah? 1 langkah tercatat sebagaimana pahala 1 tahun ibadah. Lanjutan hadis ini, wa yakunu ma'i tahtal arsy. Kata Nabi, mereka akan bersamaku kelak di bawah arsy. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, barang siapa yang istiqomah berkenan berjamaah, bagi itu jamaah sholat atau jamaah-jamaah yang lain, mau sholat berjamaah ke masjid, ke surau, bagi itu sholat 5 waktu ataupun sholat tarawih, sholat sunnah yang lain, aqtabullahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tullahu min ni'amillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan di setiap rakaat yang telah dilakukan secara berjamaah itu 1 kota. Madinah itu kota, di mana kota itu dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu berpuasa jangan malas berjamaah, baik itu sholat fardu ataupun sholat tarawih dan sholat yang lain. Puasa makan tidur sepanjang-panjangnya dari
pagi sampai sore. Tidur itu ibadah, Pak. Betul. Naumu shaimin ibadah. Walaupun hadis itu tergolong dhaif, tapi betul itu. Tapi harus diartikan, jangan semua dibuat tidur. Santri di pondok, yang penting di pondok tidur ya, karena puasa ibadah. Tapi bukan berarti harus dipahami seperti itu. Atau kita semua tidur, tidak kerja, tahu-tahunya sore-sore mau minta buka puasa dengan istri, dengan orang rumah, karena tidur itu ibadah. Jadi tidak boleh dipahami seperti itu. Tidur yang dianggap ibadah, tidur yang dipersiapkan agar malam harinya kita kuat beribadah. Siang-siang tidur itu ibadah. Apa maksudnya, tujuannya? Agar malam tidak ngantuk untuk beribadah, tarawih, sholat malam, tadarus, dan lain sebagainya. Tidur pagi agar sorenya tidak ngantuk untuk ikut pengajian, baik itu dengan pengasuh ataupun kultum seperti ini. Itu yang dimaksud ibadah. Bukan semua waktu digunakan untuk tidur. Terus lanjutan ayat ini, waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah. Lanjutan hadis ini, dan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ini yang anak-anak nih, yang santri pulang ke rumah berbakti dengan kedua orang tua. Kalau di pondok bagaimana cara berbaktinya, Pak? Kalau di pondok cara berbaktinya jangan bikin susah orang tua. Kiriman sepertinya, ikuti arahan orang tua, suruh belajar, terus jangan balik karena pondok belum libur, jangan balik. Itu bagian dari cara berbakti dengan kedua orang tua. Orang tua didoakan semoga sehat, panjang umur, dimudahkan rezeki. Itu juga bagian dari cara berbakti kepada orang tua. Bagaimana kata Nabi? Orang yang berbakti kepada kedua orang tua di bulan Ramadan, yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah, maka akan memperoleh pandangan-pandangan Allah, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana kafil fil jannah, dan saya pastikan akan insyaallah akan masuk surga. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asia. Dan bagi orang perempuan, ada yang perempuan kan? Yang perempuan, barang siapa tidaklah seorang perempuan yang selalu berusaha untuk mendapatkan ridho suaminya di bulan Ramadan, masak yang nyaman, yang enak, pokoknya bikin suaminya senang terus di bulan Ramadan, illa walaha sawabu Maryam, tidaklah kecuali mendapatkan pahalanya seperti Siti Maryam dan Siti Aisyah. Sayyidah. Wa man qada hajata akhihi muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala alfa hajatin yawmal qiyamah. Yang terakhir, barang siapa yang membantu agar orang lain itu dapat melaksanakan hajatnya, membantu meringankan beban saudaranya sesama muslim di bulan Ramadan, maka oleh Allah juga akan dimudahkan, akan dimudahkan hajatnya 1000 hajat di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Adik-adik santri, para jamaah sekalian yang dirahmati, karena ini kubur maka waktunya tidak banyak. Harapannya hari di bulan puasa ini kita maksimalkan untuk banyak beribadah kepada Allah, beristighfar, karena bulan ini bulan ampunan, bulan rahmat.
agar kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah, dapat maghfirah, dapat kemuliaan yang akan Allah. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum